Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran 5. Silakan anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya. Pembelajaran 5. Hewan dapat bergerak seperti kita. Cara bergerak hewan berbeda-beda. Lihatlah ikan. Bagaimana cara bergeraknya? Dengan apa ikan bergerak? Nah, anak-anak tentunya sudah pernah melihat ikan ya. Nah, pernah tidak mengamati bagaimana cara ikan bergerak? Ya, benar sekali. Ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, dengan apa ikan bergerak? Ikan bergerak dengan apanya? Siripnya. Jadi ikan cara bergeraknya adalah dengan berenang dengan cara menggerakkan siripnya. Nah, sirip ikan itu ada yang di punggung, ada yang di bagian samping badannya, ada juga sirip ekor, ya. Ulfa memelihara ikan mas koki di dalam akuarium. Ulfa senang mengamati gerakan ikan mas koki di akuarium. Badan ikan mas koki bulat, ekornya panjang dan mekar. Ulfa membuat puisi tentang ikan mas koki. Nah, sekarang kita akan membaca puisinya ya anak-anak. Silakan anak-anak mengikuti Bu Ranum membaca puisi ini dengan lafal dan intonasi yang benar. Ikan mas koki. Aku senang melihat mas koki berenang. Tubuh mas koki melenggak-lenggok. Ekornya melambai-lambai. Kulit mas koki berwarna kuning keemasan. Gerakannya sangat indah. Ikan mas koki sungguh cantik. Nah, sekarang bawahnya kita akan melengkapi kalimat berikut dengan kata tanya. Pilihannya adalah kata tanya bagaimana, siapa, dan di mana. Kita memilih di antara 3 ini. Mana yang sesuai dengan kalimatnya. Oke, siap ya anak-anak ya. Nomor 1. Titik-titik ikan mas koki biasa dipelihara. Mana yang tepat? Bagaimana, siapa, di mana? Ya, yang paling tepat adalah di mana. Silakan anak-anak menulis di mana. Ini tulisannya dipisah ya. Di dengan mana ini dipisah, tidak digabung ya. Di mana ikan mas koki biasa dipelihara? Jawabannya apa anak-anak? Di dalam akuarium. Nah, seperti ini jawabannya ya. Di dalam akuarium. Silahkan anak-anak menulis. Kemudian baliknya nomor 2. Titik-titik yang disenangi oleh tokoh aku pada puisi di atas. Nah, kata tanya yang tepat di sini adalah siapa? Siapa yang disenangi oleh tokoh aku pada puisi di atas? Nah, puisinya kan tadi ini ya. Yang disenangi oleh aku ini siapa? Ya ini, ikan mas koki. Tulis ya jawabannya. Ikan mas koki.
Nomor 3. Titik-titik tubuh ikan mas koki saat berenang. Nah, kata tanya yang tepat apa? Pilihannya tadi bagaimana, siapa, di mana. Mana yang tepat? Ya, yang tepat adalah bagaimana. Silakan ditulis. Bagaimana tubuh ikan mas koki saat berenang? Nah, ini ya jawabannya. Tubuh mas koki melenggak-lenggok. Ekornya melambai-lambai. Kalian boleh menulis yang ini saja ya. Tubuh mas koki melenggak-lenggok. Nomor 4. Titik-titik warna kulit ikan mas koki. Pilihannya tadi bagaimana, siapa, di mana. Apa yang tepat? Ya, bagaimana. Bagaimana warna kulit ikan mas koki? Nah, ini ya. Kulit mas koki berwarna kuning keemasan. Jadi jawabannya kuning keemasan. Kuning keemasan. Nah, untuk yang di bawahnya ini, tulislah puisi ikan mas koki menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital yang tepat. Anak-anak nanti bisa mencoba sendiri ya untuk menulis puisi ikan mas koki yang tadi ini menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan huruf kapitalnya. Huruf yang depan-depan ini harus huruf kapital. Dan juga untuk judul, setiap kata dalam judul ini depannya juga memakai huruf kapital. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri bersama orang tua. Halaman 31. Amatilah gambar berikut dan pahami penjelasannya. Ada bermacam-macam alat gerak hewan. Hewan air dan hewan darat memiliki alat gerak yang berbeda. Nah, ini contohnya ikan mas koki. Ikan adalah hewan air. Kemudian sapi adalah hewan darat. Alat geraknya tentu berbeda. Hewan air seperti ikan memiliki sirip untuk berenang di dalam air. Nah, kalau hewan darat, contohnya sapi, bergerak menggunakan kaki. Sapi berjalan menggunakan kaki. Ya, jadi beda anak-anak antara hewan air dan hewan darat. Berbeda alat geraknya dan berbeda cara bergeraknya. Nah, sekarang tahukah kamu alat gerak hewan lainnya di sekitarmu? Apakah alat gerak ular dan semut? Coba jelaskan. Nah, sekarang kalau ular anak-anak, alat geraknya apa? Ular itu tidak punya kaki, ya. Ular bergerak dengan otot perut, ya. Jadi dengan cara melata dan menggerakkan otot perut. Nah, kalau semut bergeraknya memakai apa? Ya, kaki. Semut bergerak menggunakan kaki. Semut punya kaki ya anak-anak ya. Kalau ular tadi anak-anak ingat, kalau ular itu bergerak menggunakan otot perut. Nah, sekarang bawahnya kita akan mempelajari ini. Katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Setelah telur katak menetas, lahirlah berudu.
Berudu adalah kata yang masih kecil. Berudu hidup di air. Setelah besar, berudu berubah menjadi katak. Katak hidup di darat. Terjadi perubahan alat gerak pada katak. Berudu berenang dengan ekor. Berudu tidak punya kaki. Saat berudu berubah menjadi katak, tumbuh kaki. Sedangkan ekor menghilang. Katak melompat dengan kaki. Nah, kalau pada katak, ini terjadi perubahan alat gerak. Awalnya katak bertelur ya, katak bertelur, bertelurnya di air. Nah, setelah telurnya menetas, kemudian telur itu menetas menjadi berudu, lahirlah berudu. Berudu adalah katak yang masih kecil, tinggalnya atau hidupnya di air. Tapi berudu tidak punya kaki. Berudu punyanya sirip. Nah, sirip ini dipakai untuk berenang. Ya. Kemudian setelah tumbuh menjadi besar, berudu ini berubah menjadi katak. Kemudian pada tubuh berudu itu muncullah atau tumbuhlah kaki. Nah, setelah tumbuh kaki, sirip ekornya, sirip yang ada di ekornya itu menghilang ya. Kemudian tumbuh kaki. Setelah menjadi katak, hidupnya berpindah ke darat. Jadi katak bisa bergerak atau melompat menggunakan kaki. Gitu ya anak-anak ya, itu daur hidup katak. Terjadi perubahan alat gerak pada katak saat katak masih kecil atau saat berudu dengan katak yang sudah dewasa seperti ini. Nah, sekarang halaman 32, maaf. Kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, di manakah tempat hidup berudu? Nah, tempat hidup berudu tadi di mana? Di air. Nomor 2, di manakah tempat hidup katak? Nah, setelah berudu berubah menjadi katak, maka tempat hidupnya juga berpindah kemana? Ke darat. Ya, tadi nomor 1 jawabannya air, nomor 2 jawabannya darat. Nomor 3, apakah alat gerak berudu? Nah, karena tadi berudu hidupnya di air, alat geraknya adalah berupa sirip ekor. Ya, sirip ekor. Nomor 4, apakah alat gerak katak? Nah, berudunya sudah berubah menjadi katak, maka alat geraknya menjadi apa? Ya, kaki. Alat gerak katak adalah kaki. Nomor 5, bagaimanakah cara katak bergerak? Nah, kalian kalau pernah mengamati katak, bagaimana cara katak bergerak? Dengan cara melompat. Nah, baik anak-anak, untuk materi PJOK nanti anak-anak bisa mempelajari sendiri ya atau mengikuti penjelasan materi dari Bu Salma ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang halaman 33. Di sekolah, murid harus patuh kepada guru. Tugas sekolah harus dikerjakan. Buku-buku pelajaran tidak boleh tertinggal. Seluruh murid tidak boleh terlambat masuk sekolah. Seragam sekolah pun
harus dikenakan dengan benar. Saat pelajaran olahraga, setiap murid harus memakai kaos olahraga. Sekarang kita amati cerita ini. Bobby bangun kesiangan. Bobby terlambat ke sekolah. Teman-teman Bobby sudah siap di lapangan. Mereka akan berolahraga dan memakai seragam. Bobby mencari-cari seragam olahraganya di dalam tas. Ternyata seragam Bobby tertinggal di rumah. Pelanggaran apa yang dilakukan Bobby? Nah, dari cerita ini kita tahu ya, pelanggaran apa yang dilakukan Bobby. Nah, ini yang pertama, pelanggarannya ini. Terlambat ke sekolah. Ya. Terus yang kedua, ada lagi pelanggaran Bobby. Yang kedua, Bobby tidak membawa seragam. Bobby tidak membawa seragam olahraga, ya. Jadi ada 2 pelanggaran. Karena Bobby terlambat, bangunnya kesiangan, kemudian terlambat, jadi dia buru-buru, lupa membawa seragam olahraga. Nah, apa yang seharusnya Bobby lakukan? Nah, seharusnya Bobby tidur malamnya lebih awal. Jadi, tidak bangun kesiangan. Dan pada malam harinya seharusnya Bobby menyiapkan alat-alat atau segala sesuatu yang besok akan dibawa ke sekolah. Jadi, tidak ada yang tertinggal. Kalau kita menyiapkan semuanya pagi, nanti terburu-buru dan akhirnya ada yang tertinggal. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap Bobby? Seharusnya Bobby lebih disiplin, ya. Disiplin berangkat ke sekolah, tidak boleh terlambat, dan disiplin dalam memakai seragam sekolah. Ya, seragam olahraga ini jangan sampai tertinggal. Nah, baik anak-anak, materi untuk pembelajaran 5 sudah selesai ya. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tidak ada tugas yang harus dikirimkan ke classroom, tapi anak-anak harus menyelesaikan tugas classroom yang kemarin ya, menyanyikan lagu anak. Boleh milih antara kupu-kupu atau anak gembala ya. Direkam, boleh merekam suara atau dalam bentuk video, dikirimkan ke classroom. Kalau sulit dikirimkan ke classroom, boleh dikirimkan ke WA. Oke anak-anak, diselesaikan hari ini ya, karena besok Kamis akan ada tugas classroom yang baru. Supaya tidak numpuk, ayo dikerjakan hari ini. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan. Oke, Bu Ranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.